Perkenalkan, saya Intan Mauludia Fadila, mahasiswi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini akan berbagi informasi mengenai kasus LBP spesifik skoliosis. LBP adalah kondisi nyeri pada vertebra bagian bawah yang sangat umum terjadi dan atas beberapa faktor, salah satunya adalah skoliosis lumbal. Skoliosis adalah kondisi kelainan tulang vertebra yang melengkung atau membengkok ke arah lateral. Skoliosis sendiri akan terdiagnosa jika kurvanya sudah melewati 10 derajat. Dilihat dengan pemeriksaan X-ray ataupun ronsen. Skoliosis sendiri lebih rentan terkena pada wanita. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya skoliosis, yaitu faktor genetik, kongenital atau bawaan dari lahir, ataupun idiopatik atau tidak diketahui penyebab pastinya. Nah, penanganan pada kasus LBP skoliosis ini yaitu dengan dua cara. Yang pertama, jika kurva tidak terlalu parah, dapat diberikan brace agar tidak memperburuk kondisinya. Namun, jika lengkungan kurva sudah terlihat sangat parah atau sudah berbentuk S, maka dianjurkan untuk melakukan operasi. Gejala dan cara mendeteksi skoliosis yaitu terlihat adanya lengkungan berbentuk huruf C atau S pada bagian punggung, salah satu hip dan shoulder mengalami elevasi, serta pada wanita salah satu payudaranya mengalami pembesaran. Kita masuk pada asesmen fisioterapi. Asesmen fisioterapi yang pertama yaitu anamnesis. Di anamnesis, kita mendapatkan informasi-informasi penting seperti riwayat penyakit dahulu pasien, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit penyerta, onset terjadinya skoliosis, serta faktor-faktor lain yang dapat menjuruskan pada kondisi pasien tersebut. Setelah anamnesis, kita masuk kepada pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan intensitas nyeri dengan menggunakan VAS, VDS, ataupun NRS. Jika menggunakan VAS, maka interpretasi nilainya yaitu skala 1 sampai dengan 10, di mana 10 merupakan nyeri yang sudah tidak tertahankan lagi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada keterbatasan fungsional. Nah, keterbatasan fungsional kita ukur dengan menggunakan Questionnaire Oswestry. Skor dari Questionnaire Oswestry ini dimulai dari 0 sampai 20% untuk disabilitas minimal, 20% sampai 40% untuk moderate disability, lalu 40 sampai 60% untuk several disability, dan 60% sampai 80% untuk cripple patient, serta 80 sampai 100% untuk pasien yang convert to bed. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ROM assessment dengan menggunakan MMSE untuk fleksi dan ekstensi lumbal. MMSE sendiri memiliki reliabilitas 95% dan validitas 95%. Selanjutnya yaitu pengamatan Cobb's Angel yang dilihat dengan X-ray ataupun ronsen sebagai pemeriksaan penunjang agar keakuratan dari tes terjamin serta mengetahui apakah ada kompensasi skoliosis atau tidak. Setelah pemeriksaan, kita masuk pada planning. Planning ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu short term dan long term. Short termnya adalah mengurangi nyeri dan mengembalikan stabilitas dari trunk selama 1-2 bulan treatment. Selanjutnya adalah long term, mengembalikan fungsi dari trunk untuk memperlancar aktivitas-aktivitas pasien yang terhambat sejak mengalami skoliosis. Setelah planning, kita masuk pada treatment atau penanganan fisioterapi. Yang pertama yaitu dengan cara stretching pada bagian cekung dari skoliosis, bisa dengan side lying, berdiri ataupun duduk, atau biasa disebut dengan cross sitting.
Dengan posisi cross sitting, pasien mengabduksikan shoulder bagian cekung, lalu fleksi lateral ke bagian cembung. Lakukan selama 15-20 menit dengan berulang-ulang. Yang kedua yaitu strengthening. Strengthening pada sisi cekung bisa dengan cara side plank, 6-10 detik dengan 10 kali repetition. Yang ketiga adalah myofascial release, yaitu dengan menggunakan ibu jari selama 90-120 derajat ke arah dalam trigger point dengan beberapa kali pengulangan. Setiap pengulangan diikuti dengan rest atau relaksasi selama 30 detik. Selain treatment yang diberikan oleh fisioterapis juga memberikan edukasi, seperti edukasi pasien untuk tidak tidur menyamping atau menunggu pada bagian yang cekung, atau dengan mengedukasi pasien untuk tidur terlentang. Lalu mengedukasi pasien untuk duduk dengan stabil tanpa menunggu cenderung pada bagian yang cekung. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu mengevaluasi tercapainya planning tersebut. Ya teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai skoliosis. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.